Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang jadi motor penggerak para pemimpin dunia? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah teori yang cukup provokatif yang bilang kalau di balik panggung geopolitik ada sebuah kekuatan yang jauh lebih dalam, jauh lebih kuno, yang disebut panggilan mesianik. Aneh kan? Di satu sisi, kita dengar ada pengumuman gencatan senjata di Timur Tengah. Tapi di sisi lain, kerangka analisis yang kita lihat hari ini justru menunjukkan kalau para pemain utamanya, Amerika, Iran, dan Israel, malah lagi siap-siap buat perang. Jadi, apa nih yang sebenarnya terjadi? Menurut analisis ini, gencatan senjata itu ternyata bukan soal cari damai. Ini lebih ke permainan citra. Para pemimpin kayak Ayatollah di Iran atau Trump di Amerika, mereka tampil di depan publik seolah-olah mereka pembawa damai. Padahal di belakang layar, sepertinya mereka justru lagi nyiapin langkah berikutnya buat konflik yang lebih besar. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Kalau bukan cuma soal kekuasaan atau popularitas, terus apa dong motivasi sejati di balik semua tindakan mereka? Teori ini menawarkan jawaban yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Sebuah dorongan dari dalam diri yang jauh melampaui penjelasan geopolitik biasa. Dan inilah dia kuncinya. Untuk bisa ngerti perilaku mereka, teori ini ngenalin kita ke satu konsep yang kuat banget, panggilan mesianik. Coba dibayangin ini, teorinya bilang para pemimpin ini bukan cuma main politik biasa. Mereka percaya 100% kalau mereka itu utusan pilihan Tuhan di bumi yang ditakdirkan buat ngejalanin sebuah misi suci. Ini tentu saja mengubah total cara mereka melihat dunia dan bertindak. Oke, terus gimana caranya kita bisa ngenalin panggilan mesianik ini? Nah, sumber analisis ini membedahnya jadi 3 tanda yang jelas banget yang bisa kita amati langsung. Tanda yang pertama, mereka percaya kalau mereka punya akses ke sesuatu yang disebut energi ilahi. Coba bayangin deh, energi perlindungan paling dahsyat yang bisa kita rasakan. Mungkin kayak induk singa yang lindungin anaknya ya. Nah, sekarang, kalikan energi itu 1.000.000 kali. Itulah level energi yang diyakini oleh orang-orang ini, lagi mereka pakai buat misi mereka. Gila kan? Kita lihat aja contohnya Donald Trump. Teori ini mempertanyakan, gimana caranya seorang pria berumur 79 tahun bisa punya stamina buat kampanye 4 kali sehari? Jawabannya, menurut analisis ini, bukan stamina biasa, tapi keyakinan mutlak pada misinya yang ngasih dia energi yang seolah nggak ada habisnya. Tanda yang kedua adalah, rasa takut itu nggak ada sama sekali di kamus mereka. Benar-benar nol. Logika mereka tuh kuat banget. Begini cara kerjanya. Mereka percaya sudah menaklukkan kematian. Kalau mereka hidup, itu artinya Tuhan yang melindungi. Kalaupun mereka mati, wah itu justru lebih bagus lagi. Mereka jadi martir, dan misi mereka malah jadi lebih kuat, lebih abadi. Jadi buat mereka, nggak ada skenario kalah. Dan kita udah lihat contoh nyatanya. Ingat nggak reaksi Trump waktu ada upaya pembunuhan di Butler, Pennsylvania? Bukannya tiarap atau sembunyi, dia malah bangkit, ngepalin tangan, dan teriak ke pendukungnya buat terus berjuang. Nah, itulah jenis keberanian mutlak yang dimaksud sama teori ini. Karakteristik ketiga, dan ini yang terakhir, adalah apa yang disebut kompleks persekusi yang sangat kuat. Nah, ini bagian yang paling paradoks, tapi coba deh perhatikan. Bagi para pemimpin, ini setiap serangan yang datang, entah itu dari media, lawan politik, atau negara lain, itu bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah bukti. Itu adalah konfirmasi dari Tuhan kalau mereka ada di jalan yang benar. Kenapa? Karena menurut mereka, cuma misi yang benarlah yang akan dilawan habis-habisan. Perlawanan ini malah jadi bensin buat mereka. Lihat aja Trump yang menghadapi rentetan tuntutan hukum. Atau Ayatollah yang jadi target badan intelijen paling canggih di dunia. Setiap serangan itu cuma bikin tekad mereka makin bulat. Dan keyakinan mereka pada misi ilahinya makin dalam. Oke, sekarang kita udah tahu tanda-tandanya, mari kita masuk ke inti permasalahannya. Sebetulnya, apa sih misi ilahi yang diyakini oleh masing-masing pemimpin ini? Nah, disinilah semuanya jadi makin menarik. Tabel ini nunjukin dengan jelas tujuan akhir mereka. Ayatollah misinya menghancurkan setan besar Amerika. Trump misinya memberantas globalisme yang dianggap ancaman bagi Amerika. Dan Netanyahu, nah ini yang unik, dia melihat Iran dan Kekaisaran Amerika sebagai penghalang misinya untuk membangun kembali kerajaan Daud. Tunggu sebentar, ini kan jadi aneh. Kalau tujuan Netanyahu itu menentang Kekaisaran Amerika, kenapa ada elemen-elemen kuat di dalam Amerika sendiri yang sepertinya malah mendukung dia? Kenapa sebuah negara adidaya mau membantu merencanakan kejatuhannya sendiri? Jawaban yang ditawarkan oleh analisis ini, wah ini bakal membawa kita ke arah yang sama sekali nggak terduga. Menghubungkan semua ini ke satu nama yang mungkin nggak akan pernah ada kira.
Jawabannya ternyata terletak pada panggilan mesianik lain yang juga sangat kuat di dalam Amerika Serikat. Analisis ini menunjuk pada kelompok-kelompok berpengaruh yang dikenal sebagai Zionis Kristen. Mereka percaya bahwa misi ilahi mereka adalah membantu Israel memenuhi takdir kenabiannya. Jadi bagi mereka ini semua soal nubuat Alkitab. Mereka percaya untuk memicu kedatangan kedua Yesus, beberapa syarat harus terpenuhi. Israel harus pulih sepenuhnya, dan bait suci harus dibangun lagi. Bahkan, kalau itu artinya harus memicu konflik global dan meruntuhkan tatanan dunia yang ada sekarang. Dan percaya atau enggak, ide radikal ini ternyata bukan hal baru. Menurut sumber ini, cetak biru intelektual untuk rencana besar ini udah diletakkan berabad-abad yang lalu oleh salah satu ilmuwan paling brilian yang pernah ada di muka bumi. Betul sekali, Sir Isaac Newton. Pria yang sama yang ngasih kita hukum gerak dan kalkulus itu ternyata punya kehidupan rahasia. Menurut analisis ini, dia juga melihat dirinya sebagai seorang nabi yang menghabiskan separuh hidupnya bukan buat fisika, tapi buat mencoba memecahkan kode rencana Tuhan untuk akhir zaman. Jadi, kita ditinggalkan dengan pertanyaan yang luar biasa ini. Mungkinkah konflik dan aliansi yang kita lihat di berita utama hari ini sebetulnya dibentuk oleh nubuat apokaliptik dari seorang fisikawan abad ke-17? Teori ini seolah bilang untuk memahami masa depan, kita mungkin perlu melihat jauh sekali ke masa lalu.